ini bukan buta karena fisik, tapi buta karena buta rohani, karena tuli rohani, karena kusta rohani, dan mati rohani. Yang disinilah harus kita bangkitkan. Tadi kesaksian bahwa ya memang jiwa belum bertambah, tapi juga tidak berkurang. Karena apa? Karena di sini banyak orang-orang yang harus kita bangkitkan kembali rohaninya. Yang dunia ini semakin lama semakin jahat, dunia ini semakin lama semakin tidak baik, ya kan? Tapi kita percaya walaupun dunia tidak baik, tapi Tuhan itu terlalu baik. Amin. Tuhan itu terlalu amat baik, saudaraku ya. Bapak sudah 68. Nanti hari Minggu tanggal 30 April saya genap 44. Jadi beda jadi 2 hari ya Bapak. Ya, luar biasa ya. 44. Bagi saya wah ini peristiwa yang 44 tahun itu tidak mudah saudaraku, tidak gampang. Dan kalau menurut ukuran kekristenan saya bukan 44 tahun. Kekristenan saya baru kurang lebih umur saya 16 tahun. Tapi kalau melihat dari pertobatan, untuk komitmen, untuk konsisten bersama dengan Tuhan baru 3 tahun. Ya Demia? Iya saudara. Loh kok bisa 3 tahun? Iya baru 3 tahun betul-betul dengan Tuhan saudara. Bergerak dengan Tuhan baru 3 tahun. Bisa berdiri sampai saat ini baru 3 tahun saudara. Belum lama. Tapi disitulah ada sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana di sini dikatakan bahwa pergilah katakanlah kepada Yohanes, demikian juga dengan kita, pergi katakan bahwa ada orang buta yang rohani ini bisa melihat rohani. Saudara. Sekarang ini kita bangkitkan orang-orang Kristen yang sekarang ini sudah suam-suam kuku saudaraku. Yang mati tidak mati, yang bangkit tidak bangkit, yang gairah tidak bergairah saudaraku. Iya. Kenapa? Sinode makin banyak saudara, gereja makin banyak saudara, persekutuan doa makin banyak. Tetapi bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan ya. Sampai-sampai Tuhan bilang bahwa nyala engkau orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya. Dia bilang loh saya melakukan kejahatan apa? Saya bisa melakukan keajaiban, mereka bilang. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. Iya, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Maka daripada itu, kenapa kok kekristenan harus mengubahkan dia? Karena sekarang ini banyak hal cara, terutama pembunuh, pembinasa, yaitu iblis Lucifer ini. Yang menggoncangkan orang-orang percaya yang dia membutuhkan Tuhan sampai mereka jangan lagi membutuhkan Tuhan. Ada depresi, ada cemas, ada stres, ada kekhawatiran, ada ketakutan ya kan. Beras belum turun-turun. Harganya masih 13, 14, 15 ribu. Tapi kita percaya berapapun harga beras tersebut, kita masih bisa makan sehari 3 kali. Iya kan? Tidak ada yang merasa kelaparan, tidak ada. Saya belum mendengar orang kelaparan karena beras naik atau beras mahal, tidak ada. Tapi justru disitulah orang percaya harus tikam lututnya untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan sampai ada sumber jawaban. Yang namanya pergumulan kita ini selalu ada pergumulan saudaraku. Semuanya kita mengalami pergumulan, semuanya kita mengalami padang gurun. Tapi bagaimana kita meresponi bahwa padang gurun tersebut tidak mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yudas saudaraku, yang dia rela berani untuk mengkhianati Yesus. Kenapa? Karena dia sepakat bahwa setan masuk ke dalam diri. Kalau Yudas nggak sepakat, maka tidak akan terjadi seperti hari ini kita alami saudara. Tetapi itu memang sudah nubuatan bahwa ada yang mengkhianati Yesus. Nah pertanyaannya, jangan sampai diri kita pribadi lepas pribadi yang mengkhianati Tuhan. Loh kok bisa mengkhianati Tuhan? Gimana caranya? Iya, caranya pertama apa? Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tidak ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan manusia. Loh kenapa bisa mengandalkan manusia? Iya, kita sesama hamba Tuhan, ya.
Sesama pelayan Tuhan masih ada iri hati, masih ada sakit hati, masih ada kepahitan, masih ada saling tidak enak dan mengenakan. Ini saudaraku. Dan inilah iblis mau merangkum ini semua untuk menghancurkan orang-orang percaya, apalagi orang-orang yang sudah mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Tapi kalau mereka melihat kelakuan orang-orang Kristen saat ini, mereka bilang sama saja ini. Jadi pada akhirnya yang namanya misi penginjilan ini banyak, saudara. Tapi bagaimana juga caranya supaya diri kita ini sebelum kita menginjili orang lain, diri kita dulu diinjili, saudara. Ada sebuah kerendahan diri kita, kerendahan hati kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Tapi orang Kristen sekarang tidak mau mengubahkan, apalagi diubahkan, saudara. Ini yang bahaya. Maka daripada itu, bagaimana caranya supaya kekristenan kita ini mengubahkan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa selama ini apabila kita tidak membuka hati kita untuk menerima Tuhan dalam diri kita, atau kita tidak mau menerima suara Tuhan atau kepekaan kita kepada Tuhan, atau api kita yang kita padamkan, saudara, hati-hati. Kita akan menjadi orang-orang yang akan muntaber, mundur tanpa berita, saudara. Dan hari-hari ini banyak, apalagi hari-hari ini kita akan menggenapi, saudaraku, Pentakosta yang ketiga ini. Urapan Tuhan di tahun 2023 ini adalah urapan yang luar biasa, api yang luar biasa. Kalau saudara dan saya mau mengambil api ini, maka kuasa Tuhan itu akan luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa kita mengambil api itu? Karena realitanya Tuhan sudah ada pada saat ini, saudara. Roh Kudus sudah ada saat ini yang akan kita menerimanya dengan kuasa api yang luar biasa itu. Poin yang pertama, saudara. Poin yang pertama adalah jangan mau berteman dengan iblis. Loh, kok bisa poin pertama itu jangan mau berteman dengan iblis? Iya. Karena kalau kita berteman dengan iblis, berteman dengan si jahat yang menurut kita sudah baik, tetapi sesungguhnya kita belum baik. Bagaimana cara bertemannya? Iya, kita akan senggol menyenggol. Kita akan merasa persaingan. Kita akan merasa ada kompetitor, saudara. Iya. Apalagi kalau teman-teman kita dia sudah bangkit, dia sudah next level ya. Yang belum bisa WL jadi WL, yang tidak bisa berkhotbah jadi bisa berkhotbah, yang tidak bisa bermain musik jadi bisa bermain musik. Oh, kita nggak bisa dipakai lagi, oh kita nggak diandalkan lagi, itu dia. Nah, disinilah maka Tuhan bilang jangan sampai berteman dengan iblis, karena iblis ini akan mencari teman, akan mencari kawan, dia bukan mencari lawan, saudara. Iblis ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia bukan mencari kawan, tapi dia mencari lawan. Dia akan mencari lawan. Bahwa oh saya bisa juga, oh saya bisa juga, saya bisa juga, ya. Tapi iblis ini dia mencari kawan. Nah, siapa jadi kawan dia? Ini yang dia cari, saudara. Maka kalau pada saat pujian penyembahan dia nggak bisa mencari kawan. Tapi nanti di luar dulu, ini dia akan ditangkap orang ini, akan ditangkap orang ini. Dia akan dibisikkan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kehebatan, itu dia. Maka daripada itu poin pertama ini mesti kita jaga. Jangan sampai kita dimasuki atau dirasuki oleh iblis ini. Kita bisa lihat dalam